Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Truli Keram Maesti dengan NIM 2454188 PN 19203 ingin mempresentasikan tentang dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan. Perubahan iklim membawa dampak yang serius terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan di perairan laut maupun perairan darat. Kenaikan suhu global yang menyebabkan pemanasan air laut berpengaruh langsung terhadap fisiologi ikan, mulai dari metabolisme, pertumbuhan, hingga pola distribusinya. Ikan-ikan yang sensitif terhadap suhu tertentu akan bermigrasi menuju perairan yang lebih dingin untuk bertahan hidup. Sedangkan spesies yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami penurunan populasi bahkan berisiko punah. Kondisi ini mengakibatkan perubahan komposisi spesies di suatu wilayah sehingga ekosistem perairan menjadi tidak seimbang. Selain suhu, perubahan iklim juga mempengaruhi pola arus laut, fenomena upwelling, serta kondisi oseanografi lainnya. Perubahan arus dapat mengganggu transportasi nutrien dari dasar laut ke permukaan, sehingga mengurangi ketersediaan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami ikan. Penurunan sumber pakan pada airnya akan mempengaruhi seluruh rantai makanan, mulai dari ikan kecil hingga ikan predator besar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Penggeseran daerah tangkapan ikan juga terjadi, sehingga nelayan yang biasanya bergantung pada lokasi penangkapan tertentu kesulitan memperoleh hasil yang optimal. Kualitas habitat perairan pun mengalami penurunan akibat naiknya permukaan laut dan kerusakan ekosistem pesisir. Terumbu karang mengalami pemutihan atau coral bleaching karena suhu air yang terlalu tinggi. Padahal terumbu karang merupakan habitat penting bagi ribuan spesies ikan. Begitu pula dengan ekosistem mangrove dan padang lamun yang rusak, sehingga fungsi alami mereka sebagai tempat pemijahan, pembesaran, dan perlindungan ikan ikut hilang. Jika kerusakan habitat ini berlangsung terus-menerus, maka biodiversitas ikan akan semakin menurun. Selain itu, laut yang menyerap emisi CO2 berlebih akan mengalami peningkatan keasaman atau ocean acidification. Kondisi ini berdampak pada organisme bercangkang kalsium, seperti moluska dan plankton tertentu, yang merupakan sumber makanan penting dalam rantai ekologi laut. Hilangnya organisme ini akan mengganggu ketersediaan makanan bagi ikan kecil, yang pada akhirnya juga mempengaruhi keberlangsungan hidup ikan-ikan besar. Dampak tidak langsungnya adalah penurunan produktivitas perikanan dan berkurangnya ketersediaan sumber daya ikan yang bernilai ekonomis. Perubahan pola musim akibat perubahan iklim turut mempengaruhi siklus hidup ikan. Musim hujan dan kemarau yang tidak menentu menyebabkan perubahan pada kualitas air, ketersediaan makanan, dan kondisi lingkungan perairan. Akibatnya, waktu pemisahan ikan seringkali tidak sinkron dengan ketersediaan pakan alami untuk larva. Hal ini menurunkan tingkat kelangsungan hidup larva dan menyebabkan populasi ikan menurun secara signifikan dari tahun ke tahun. Dampak dari berbagai perubahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh ekosistem laut, tetapi juga oleh manusia. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, sangat bergantung pada kelimpahan ikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Jika stok ikan menurun dan hasil tangkapan berkurang, maka kondisi ekonomi dan sosial mereka akan terganggu. Bahkan, jika dibiarkan terus berlanjut, penurunan biodiversitas dan populasi ikan dapat mengancam ketahanan pangan global, mengingat ikan merupakan salah satu sumber protein hewani utama bagi manusia. Contoh kasus dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas dan populasi ikan. Untuk yang pertama, fenomena pemutihan terumbu karang di Indonesia. Sebagian dari Coral Triangle memiliki keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia, yang menjadi habitat utama bagi ribuan spesies ikan. Namun, beberapa kali terjadi pemutihan karang atau coral bleaching akibat kenaikan suhu laut. Misalnya, pada tahun 2016 terjadi bleaching parah di perairan Raja Ampat, Wakatobi, dan Kepulauan Seribu. Pemutihan ini mengurangi kelimpahan ikan karena
kehilangan tempat berlindung, tempat mencari makan, dan lokasi pemijahan. Jika fenomena ini terus berulang, maka biodiversitas ikan karang akan terus menurun. Untuk yang kedua, penurunan populasi ikan tuna di Samudra Pasifik. Ikan tuna, khususnya tuna sirip kuning atau yellowfin tuna dan tuna sirip biru atau bluefin tuna, merupakan komoditas perikanan bernilai tinggi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi distribusi tuna di Samudra Pasifik. Kenaikan suhu laut membuat tuna bermigrasi ke arah timur dan selatan, mencari perairan yang lebih sejuk dan kaya oksigen. Hal ini mengurangi jumlah tangkapan nelayan di wilayah tradisional seperti Filipina dan Indonesia bagian timur, serta menimbulkan potensi konflik antar negara dalam perebutan wilayah penangkapan. Untuk dampak terhadap biodiversitas itu yang pertama, pemanasan laut menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching, yaitu kondisi di mana karang kehilangan alga simbiotik yang memberi mereka warna dan sumber makanan utama. Karang yang memutih dan mati menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak spesies ikan dan organisme laut lainnya. Penurunan keanekaragaman karang menyebabkan menurunnya jumlah dan variasi ikan yang hidup di terumbu tersebut. Untuk dampak terhadap populasi ikan itu, spesies ikan yang bergantung pada terumbu karang untuk makan, berlindung, dan berkembang biak mengalami penurunan populasi. Untuk yang kedua itu, beberapa spesies ikan mungkin bermigrasi ke daerah yang lebih dingin, namun ini mengganggu ekosistem lokal dan rantai makanan. Untuk yang ketiga, penurunan populasi ikan berdampak pada nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut tersebut. Dengan demikian, perubahan iklim memberikan dampak multidimensional terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan, mulai dari aspek ekologi, biologis, hingga sosial ekonomi. Perubahan suhu, gangguan arus laut, kerusakan habitat, peningkatan keasaman laut, hingga pergeseran musim semuanya berkontribusi pada penurunan biodiversitas dan stok ikan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah adaptasi dan mitigasi yang serius, baik melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, perlindungan habitat penting, maupun pengurangan emisi gas rumah kaca untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan di masa depan.